warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi ya insyaallah pada halaqah atau kelas tahsin ini. Insyaallah kita diberi kemudahan dan keberkahan insyaallah, amin. Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya ya. Yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsistensi mad ya. Yang dimana yang pertama itu mad dengan dua harokat. Masih ingat Bapak yang mad dua harokat itu terjadi ketika ada 3 kondisi ya. Apa saja? Yang minggu sebelumnya. Masih ingat nggak Bapak? Bapak Mukhlis. Tes, Bapak Mukhlis. Masih ingat? Ada alif. Ya, alif yang harokatnya. Ya. Bagaimana? Ini ada alif ya. Ya, alif yang Wow. itunya sama harokatnya. Harokat ketika harokat Halo, fathah. halo. Ada suara saya Bapak? Suara saya ada, Ustaz. Ada. Ya, ketika harokat fathah bertemu dengan Yang alif ya tadi. Terus apa lagi? alif yang ya. Ya, fathah bertemu alif. Terus yang kedua? Alif. Itu yang kedua ketika harokat kasroh. Ya, ada. Harokat kasroh bertemu dengan ya mati itu ya, sukun ya. Lalu yang ketiga harokat dhammah yang bertemu dengan wawu sukun ya. Harokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Baik itu yang wawu Sama itu alif sama ya wow. dia kecil ataupun besar sama hukumnya, dibaca dua harokat. Suaranya hilang, Ustaz. Oh. Doma bertemu wow. Tes. Ada suara saya? Baik. Ya. Sekarang kita masuk ke yang materi selanjutnya, yaitu yang panjangnya lebih dari dua ketemu wow. Dua harokat. Nah, dari kaidahnya sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kaidah dasarnya itu sama ya, sama dengan mad yang panjangnya dua harokat. Yang dimana tapi di sini ada sebab-sebab yang menjadikan dia dibaca lebih dari dua harokat. Jadi ada sebabnya dia. Kalau tadi kan kaidah asalnya panjangnya dua harokat. Nah, tapi karena ada sebab tertentu, ada kondisi tertentu, dia tidak dibaca panjangnya dua harokat lagi, tapi lebih dari dua harokat. Yaitu penyebabnya apa? Apa saja? Nah, yaitu yang pertama penyebabnya ada karena dia bertemu dengan huruf hamzah ya. Bertemu dengan huruf hamzah. Nah, jadi apabila ada mad bertemu dengan hamzah,
ya, maka dia dibacanya panjangnya bukan 2 harokat. Ada kayaknya suaranya delay, Ustadz. Tapi panjangnya itu sekitar panjangnya 4 atau 5 harokat. Tapi ini harus konsisten ya dibacanya. Harus konsisten, jadi jangan kadang 4, kadang 5, tapi harus konsisten. Kalau kita memilih yang panjangnya 4 harokat, maka terus 4 harokat. Kalau kita milih yang panjangnya 5 harokat, maka terus kita pakainya yang 5 harokat ketika membaca Quran pada waktu itu ya. Nah, di sini contohnya jaa. Nah, dia ada fathah bertemu dengan alif. Ja, jimnya harokatnya fathah bertemu dengan alif. Tapi karena dia setelahnya bertemu dengan hamzah, maka dia nggak dibaca panjang 2 harokat lagi. Tapi dibaca jadi 4 atau 5 harokat panjang jadi. Jadi janya ada 4 atau janya ada 5. Ja, dihitung saja, janya ada 4. Ja, atau yang 5 harokat, ja. Jadi dihitung. Bisa pakai tangan, berarti misalkan 5 kali ja. Nah, ini bisa 5 kali ja. Pokoknya jimnya berarti ada 5. Kalau kita ambil yang 5 harokat. Nah, begitu juga yang wama unzila sama, karena dia harokat fathah bertemu dengan alif, ada ma di situ fathah bertemu dengan alif setelahnya, tapi setelah madnya itu dia bertemu lagi penyebabnya dengan hamzah, maka dia dibaca panjangnya tidak 2 harokat lagi tapi 4 atau 5 harokat. Wama unzila, jadi ma-nya ada 5 kali ya, ma-nya ada 5 kali. Begitu juga dengan yang ulaika sama ya, walaupun dia alifnya kecil ya, fathah alif, itu alifnya kecil. Nah, biasanya di sini juga ada tanda seperti bendera atau alis ya, tanda bahwa dia dibaca lebih dari 2 harokat. Itu biasanya ada tanda bendera atau alis lah di situnya. Itu tapi tanda bantu saja. Nah, tapi walaupun tidak ada alisnya atau benderanya, kalau kita tahu bahwa dia mad bertemu dengan hamzah, maka kita harusnya sudah paham bahwa dia panjangnya bukan dibaca 2 harokat lagi, tapi 4 atau 5 harokat. Nah, itu penyebab yang pertama. Walaupun nanti untuk yang ini itu ada pembagian ya, ada yang mad, namanya mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil. Kalau yang mad wajib mutasil itu yang madnya di dalam satu kata, jaa, dia satu kata saja, cuman membutuhkan satu kata. Nah, kalau yang munfasil itu yang dia membutuhkan dua kata untuk mad. Jadi hamzahnya itu di kata yang berbeda, madnya di kata yang berbeda, mad dengan yang hamzahnya itu di kata yang berbeda. Contohnya di sini wama satu kata sendiri, ma satu kata, unzila satu kata. Jadi dia mad sama hamzahnya itu di beda kata. Nah, maka dia namanya munfasil, mad jaiz munfasil namanya sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang mad jaiz munfasil ini boleh milihnya antara 2, 4, atau 6. Nah, tapi di sini supaya kita lebih memudahkan, jadi nggak perlulah kita hafalin yang nama-namanya tadi. Yang penting kita tahu kalau ada mad, terus setelahnya ada hamzah, sebabnya ada hamzah, maka dia dibaca lebih dari 2 harokat. Kita samakan saja yang lebih mudah 4 saja. Kita samakan lebih mudah 4 harokat. Jadi konsisten terus 4. Jimnya ada 4, ma-nya ada 4, itu ngelamnya juga ada 4. Ulaika. Nah, itu ya. Itu poin yang pertama atau sebab yang pertama ya, karena dia madnya bertemu dengan hamzah. Nah, sekarang sebab yang kedua. Sebab yang kedua itu dia setelah madnya itu bertemu dengan tasydid.
Kalau tadi hamzah, yang ini tasydid, ya, bertemu dengan tasydid. Nah, maka kalau dia ketemu dengan tasydid, dia panjangnya bukan 2 harokat lagi, tapi jadi 6 harokat atau 6. Berarti dodnya itu di sini kan ada huruf dod, dodnya ada 6. Dodnya ada 6. Dolin. Jadi dodnya dihitung 6 kali. Karena dia mad bertemu dengan tasydid. Di sini huruf dhad harokatnya fathah bertemu dengan alif. Nah, setelah alifnya dia ada huruf lam, lamnya bertasydid. Nah, tasydidnya ini yang menyebabkan dia dibaca lebih dari 2 harokat, yaitu 6 harokat. Nah, ini sebab yang kedua itu karena sebab tasydid. Ya, itu poin yang kedua. Jadi waladdallin. Ya dibaca 6 harokat karena bertemu dengan tasydid. Nah, ini biasanya namanya itu mad lazim mutsaqal kalimi namanya kalau secara sebutan namanya ya. Nah, tapi nggak perlu dihafalin. Nah, nama-namanya itu untuk sementara tidak harus dihafalkan terlebih dahulu. Yang penting kita tahu sebabnya aja. Kita tahu kapan kondisinya, kapan dibaca 2 harokat, kapan dibaca 4 harokat, kapan dibaca 6 harokat. Itu saja dulu supaya kita lebih mudah dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak perlu dipersulit untuk menghafalkan nama-namanya ya. Itu poin yang kedua, dibaca 6 harokat. Lalu poin yang ketiga, kalau tadi bertemu dengan tasydid, sekarang sebabnya itu karena bertemu dengan sukun. Tapi sukunnya itu sukun yang asli ya, bukan sukun yang arid karena disukunkan istilahnya. Jadi bukan sukun yang asli. Nah, di sini contohnya mana? Di sini ada hamzah. Hamzah harokatnya fathah bertemu dengan alif maka dia dibaca mad. Nah, tapi karena dia bertemu juga dengan huruf lam yang dimana harokatnya sukun, nah, maka dia dibacanya bukan 2 harokat lagi, tapi dibaca 6 harokat. Sama seperti yang bertemu tasydid tadi. Jadi sama antara tasydid dan sukun itu panjangnya 6 harokat. Jadi hamzahnya ada 6. Al-ana. Nah, mungkin masih awal-awal kita sambil ngitung ya, sambil jarinya dihitung 6 kali. Tapi nanti kalau sudah lama-lama sudah terbiasa, tidak perlu dihitung, kita sudah tahu sendiri nanti temponya ya. Kalau sudah terbiasa, nanti kita sudah paham atau sudah tahu nanti kapan panjangnya itu segimana, nah, tanpa dihitung. Itu sebab yang ketiga. Sekarang sebab yang terakhir. Sama sebabnya karena sukun, tapi dia sukunnya sukun yang arid. Dia sukunnya bukan sukun yang asli. Nah, gimana sini contohnya? Itu ya tafakkaru naru, di mana di situ ada ro, harokatnya dhammah bertemu dengan wawu sukun ya di situ, berarti dia dibaca mad. Nah, lalu huruf nunnya di sini dia harokat aslinya itu harokat fathah. Tapi karena kita mau berhenti di huruf nunnya, maka huruf nunnya itu jadi harokatnya sukun. Jadi dia disebutnya sukun yang arid. Karena dia bukan sukun asli. Padahal harokat aslinya itu fathah, bukan sukun. Nah, ini yang dinamakan sukun yang arid. Nah, maka kalau seperti itu, ketika ada kondisi seperti itu, maka untuk panjangnya itu kita boleh milih antara 2, 4, dan 6. Nah, tapi harus konsisten sama tadi ya. Kalau kita milih yang 2, kita pakai yang 2 terus. Kalau yang 4, Suaranya agak putus-putus, kalau Ustaz. yang 6 terus.
Ya, baik. Bentar, kayaknya saya reload dulu coba. Tadi sampai mana Bapak terakhir? Nyambung putus nyambung gitu. Oh, tadi sampai mana terakhir yang jelasnya? Jelasnya di awal kita mulai pembahasan itu ya putus ya. Coba masih kalau kita nanggep, saya juga baru tahu itu. Saya biasanya kalau beralis atau bendera dapat gitu, cuma nggak tahu penyebabnya. Oh iya iya, sebentar coba Iya, saya reload dulu ya supaya iya, lebih iya. ini.